Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran meskipun dengan daring. Oleh karena itu, teman-teman mohon diperhatikan slide atau PowerPoint yang saya bagikan hari ini ya. Langsung saja mata kuliah metodologi pembelajaran IPA di MI kali ini kita, karena pertemuan kedua ini sesuai dengan kerangka pembelajaran yang saya bagikan kemarin, yaitu berkaitan dengan materi hakikat IPA dan konsep pembelajaran IPA. Mari disimak bersama-sama. Jadi kalau kita perhatikan hakikat IPA dan konsep pembelajaran IPA ini, kita harus mengetahui dulu pengertian IPA. Kalau kita ketahui, IPA itu ada 3 kata ya. Yang pertama ilmu, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga alam. Ilmu itu berarti ilmiah ya, harus benar-benar dengan tahap atau metode tertentu untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu segala sesuatu yang harus diketahui manusia, dan yang ketiga itu alam ya, berarti dengan alam semesta. Nah, ilmu ini harus mengandung 2 unsur. Yang pertama itu rasio, artinya harus masuk akal dan rasional ya, masuk akal, dan yang kedua itu harus objektif atau sesuai dengan objeknya. Nah, IPA ini merupakan rumpun ilmu yang memiliki karakteristik khusus, yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual atau factual, baik berupa kenyataan, reality, atau kejadian atau events ya, dan hubungan sebab akibatnya. Jadi dia ada faktual atau fakta, memang benar-benar ilmu yang fakta. Kemudian yang kedua ada kenyataan atau benar-benar yang nyata, dan yang ketiga itu event atau kejadian. Nah, langsung saja kita lihat di slide kedua, yaitu IPA itu terdiri dari 3 unsur ya. Yang pertama itu yaitu unsur produk ya. Maksudnya di sini IPA itu menghasilkan produk seperti fakta, kemudian ada juga prinsip dan juga teori. Nah, yang kedua, IPA itu mengandung proses, maksudnya proses pemecahan masalah ya, yang memungkinkan adanya prosedur untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu unsur pengetahuan. Seperti yang saya katakan di awal, pengetahuan itu segala sesuatu yang harus dipahami atau diketahui oleh manusia. Dimana di sini ada 4 pengetahuan. Yang pertama pengetahuan faktual, jadi pengetahuan yang berupa fakta atau kenyataan. Contohnya di sini terminologi atau ilmu secara istilah ya. Nah, itu masuk di pengetahuan fakta. Yang kedua ada pengetahuan konseptual, berarti pengetahuan yang berkonsep. Di sini contohnya seperti klasifikasi dan juga ada kategori, itu masuk di pengetahuan konseptual. Dan yang ketiga ada pengetahuan dengan prosedural ya, pengetahuan prosedural. Maksudnya pengetahuan yang ada tahap-tahap tertentu atau metode ya. Di sini masuk teknik, metode, kemudian langkah-langkah. Nah, itu masuk di dalam pengetahuan prosedural. Dan yang terakhir ada pengetahuan metakognitif. Kalau pengetahuan metakognitif di sini berarti strategi ya. Dia masuk ke strategi, kemudian ke pemahaman itu sendiri. Nah, jadi ada 4 pengetahuan. Kita lanjutkan. Nah, sedangkan di dalam IPA ini juga ada 4 unsur ya. Yang pertama sikap, kemudian proses, ketiga produk, dan juga yang keempat aplikasi. Seperti yang saya katakan, maksud daripada sikap di sini berarti ketika kita berkaitan dengan IPA maka memunculkan rasa ingin tahu. Jadi sikap menimbulkan sikap untuk melakukan sesuatu, maksudnya seperti itu. Yang kedua proses, artinya
berproses atau ada prosesnya atau langkah-langkahnya dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga ada produk atau malah menghasilkan suatu produk berupa teori tadi ya yang saya bilang, kemudian seperti fakta atau juga prinsip-prinsip tertentu. Dan yang keempat ada aplikasi. Aplikasi ini berarti penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada cara berpikir IPA. Kita ketahui berkaitan dengan IPA itu berarti berkaitan dengan fenomena alam ya. Kemudian kita lihat cara berpikirnya itu ada 5. Yang pertama itu harus percaya. Jadi kita harus memiliki percaya bahwa hukum alam dapat dikonstruksi dari observasi ya. Yang kedua itu ada rasa ingin tahu. Jadi kita juga harus menimbulkan keinginan tahuan kita terhadap fenomena alam. Dan yang ketiga ada imajinasi atau imagination ya. Itu kemampuan imajinasinya dalam memecahkan gejala alam. Dan yang keempat ada penalaran. Masuk enggak ini kira-kira? Jadi kira-kira masuk enggak sih sampai akal gitu. Maksudnya itu masuk akal enggak gitu penalarannya tuh ya. Dan yang keempat ada koreksi diri atau ketika kita melakukan proses pembelajaran IPA harus selalu mengoreksi diri kita melakukan kesalahan atau tidak. Nah, cara penyelidikan IPA itu ada 3. Yang pertama observasi ya atau pengamatan istilahnya. Dan yang kedua eksperimen atau percobaan ya. Sudah ketika kita mengamati, kemudian yang kedua kita mencoba. Dan yang terakhir dengan matematika atau ada cara penghitungan atau ini diperlukan untuk menyatakan hubungan antara variabel ya, variabel dalam hukum dan teori. Nah, adapun hakikat pembelajaran IPA sebenarnya itu digambarkan sebagai suatu sistem ya. Jadi IPA itu pembelajaran IPA itu digambarkan sebagai suatu sistem yang saling terkait. Nah, seperti di sini proses pembelajaran IPA itu ada masukan instrumental. Maksudnya apa? Di dalam masukan instrumental ini ada kurikulum ya, kemudian ada metode, ada strategi, ada sarana prasarana, kemudian ada guru atau personel sekolah. Nah, kemudian ada masukan peserta didik. Nah, berarti siswa di sini ya. Dan yang ketiganya ada masukan lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga itu mempengaruhi. Dan yang terakhir ada keluaran peserta didik yang berhasil. Jadi ketiga masukan instrumen, masukan peserta didik, masukan lingkungan itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran IPA sehingga menghasilkan keluaran peserta didik yang diharapkan di sini berhasil ya. Selanjutnya di sini ada siklus proses pembelajaran IPA di mana ada 3 tahap. Yang pertama perencanaan proses pembelajaran IPA ya. Proses perencanaan pembelajaran IPA di sini berarti RPP ya atau kalau seperti kerangka pembelajaran. Nah, itu. Kemudian yang kedua pelaksanaan pembelajaran dan yang ketiga ada penilaian. Di mana penilaian ini ada penilaian formatif dan juga sumatif. Kalau formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran, tapi kalau sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada konsep belajar IPA ya. Jadi di sini ada beberapa menurut ahli konsep belajar. Yang pada intinya itu belajar itu ditandai dengan adanya perubahan pada individu yang belajar, baik berupa sikap dan perilaku, pengetahuan, pola pikir, dan konsep nilai yang dianut. Dari teori belajar menurut B.F. Skinner, kemudian menurut Gagne, kemudian menurut Piaget, menurut Rogers, dan juga menurut Bloom. Nah, bisa dibaca ya. Kemudian ada teori belajar IPA. Teori belajar IPA di sini yaitu ada teori disiplin mental yang menganggap bahwa dalam belajar mental peserta didik disiplinkan atau dilatih. Kemudian ada teori behaviorisme yang adanya stimulus dan respon, kemudian dan teori perubahan sikap. Seorang peserta didik dalam belajar IPA mengalami suatu proses pembentukan konsep secara bertahap.
Dan yang ketiganya yaitu teori belajar bermakna Ausubel. Terdapat 2 jenis belajar, yaitu belajar bermakna dan belajar menghafal ya. Namanya belajar tuh kalau memahami dan juga menghafal. Dan teori skema, bahwa pengetahuan disusun dalam suatu paket informasi atau skema yang terdiri atas konstruksi mental gagasan kita. Dan yang terakhir ada teori konstruktivisme, yaitu teori yang membangun ini ya, atau pembentukan konsep informasi dalam struktur kognitif seseorang. Nah, itu adalah materi di hari ini ya. Silahkan jika ada mau yang bertanya, monggo persilahkan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.